Ayoko! Bakit nga? Hindi. Ah! Ako doon Celia sa'yo. Ah! Ayoko! Memiliki pemain segel merupakan hal yang sulit untuk dipertahankan, apalagi di zaman sekarang. Film ini berjudul yang dirilis 2024 lalu, menceritakan seorang gadis yang berusaha mempertahankan kesuciannya yang selalu menjadi incaran dari laki-laki di sekitarnya. Hingga akhirnya ada laki-laki yang berani membelinya dengan harga mahal yang tak mungkin sama dengan gaji UMR di Konoha. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda dan cantik yang bernama Iris yang usianya baru 18 tahunan. Ia hidup sederhana bersama keluarganya. Ada ayahnya yang bernama Benny yang hanya bekerja sebagai tukang tambal ban, ibunya yang mengurus rumah tangga yang bernama Rosa, serta saudara perempuannya yang bernama Anna. Suatu ketika ada sebuah mobil yang tengah kempes bannya dikarenakan terkena paku. Lantas Benny menawarkan bantuannya kepada pengemudi itu yang ternyata adalah seorang duda kaya raya yang bernama Haikin. Tanggalin mo na yan at sumunod ka na, ha? Sige. Naaplatan. Macho, no? Isusumbong ko kayo kay Papa. Sige ka. Kemudian ketika sedang menunggu perbaikan bannya, Haikin tak sengaja melihat Iris yang baru selesai mandi. Cantik sekali pikir Haikin, lantas hal itu membuatnya langsung terpesona melihat kecantikan dan kemolekan Iris. Haikin juga menilai atas dasar polosnya gerak-gerik Iris kalau Iris itu masih original dan belum pernah sekalipun dibelah apem lempitnya. Dan selesai bannya diperbaiki, Haikin memberikan uang yang lebih sebagai tanda jasa dan terima kasihnya kepada Benny. Padahal mah mau cari muka sama bapaknya Iris. Ingat, ingat. Ayaw mo yan. Bakit? Eh, tama-tama nga, may pampuhunan na ako. Ay, hindi niya alam eh. Ako naglagay ng pako doon. Celia. Selain dari usaha tambal ban, keluarga Iris juga mendapat penghasilan dari berjualan siput di pasar, di mana ibunya Iris yang mencari dan membersihkan siput, sementara Iris bertugas untuk menjualnya ke pasar. Tapi terkadang keluarganya pun kerap meminjam uang kepada tetangganya, mengingat penghasilan keluarga mereka yang hampir tak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, lantas tak membuat Iris menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, di mana ia sangat mempertahankan kehormatan serabi lempitnya sendiri untuk tak dinikmati oleh sembarang orang, melainkan hanya untuk suaminya mendatang. Di pasar, Iris juga menceritakan kepada sahabatnya perihal seorang lelaki kaya yang kemarin sempat menambal ban di tempat ayahnya. May mamang napadaan sa amin. Naplatan ng gulong. Tapos, Pero si Papa rin naglalagay ng mga pako doon sa kalsada. Suatu malam, tiba-tiba saja Haikin kembali mendatangi rumah keluarga Benny, dan maksud kedatangannya kali ini adalah untuk meminang Iris untuk dijadikan istrinya. Dan dirinya juga menjelaskan kalau dirinya sudah menduda selama 10 tahun dikarenakan ditinggal meninggal oleh istrinya, serta berjanji akan memberikan uang senilai 5 miliar, tapi dengan catatan bahwa apem lempit milik Iris belum pernah dijamah oleh siapapun. Ay, na ho pala kayo. ay hindi. Tapos na kami kumain. Ay, mga anak. Meron ho sana akong iaalok sa inyo na kasunduan. Tungkol saan naman yan? Abay, kung... Babayaran ko kayo kung papayag kayo na mapangasap. Ang gusto ko dun, Celia. Marami akong pera. Sempat terjadi perdebatan antara kedua orang tua Iris karena merasa Iris bukanlah barang yang untuk diperjualbelikan. Namun perdebatan itu seketika berhenti ketika Iris keluar dan menyatakan kalau dirinya mau dinikahi oleh Haikin sebagai bentuk baktinya
untuk membantu perekonomian keluarganya. 5 milyon, Benny. Hindi na, mapapagawa na rin natin yung paa mo. Gusto ko! Naku, salamat anak ha. Salamat. Ayoko po mapangasawa ko. Mahirap din kagaya sa atin. Besoknya keluarga Iris mendatangi rumah Haikin di kota untuk membahas pinangan Haikin untuk Iris. Tapi di tengah-tengah kesepakatan, Iris malah meminta Haikin untuk menggandakan uang tawarannya dengan jaminan dirinya sendiri yang masih sangat rapat belahan serabi miliknya. Dan tanpa banyak bicara, Haikin langsung menyetujui permintaan Iris. Lantas keluarga Iris pulang dengan membawa uang 10 miliar di tangan mereka. Mendadak kaya ini mereka. Basahin niyo muna. Hanggang 5 milyong piso. Na pumapayag kayo na pakasalan ko ang anak niyong si Iris. Ayoko ng 5 milyon. Ako, 10 milyon. Mahan mo la. Ay, Diyos ko. Sementara itu, ternyata tanpa sepengetahuan orang tuanya, Iris diam-diam sudah mempunyai seorang kekasih yang bernama Jimbo. Meski begitu, hubungan mereka ini belum pernah yang namanya sampai belah duren, melainkan hanya berbagi kelembutan di bagian atas. Sampai di mana ketika Jimbo yang tak tahan ingin menjebol dinding serabi milik Iris, dengan sigap Iris mencegah dengan mengatakan kalau dirinya akan menikah dengan orang lain. Seketika itu Jimbo menjadi marah dan cemburu, dan dengan rudal yang sudah menegak dengan sempurna, ia pun mengambil kesucian Iris dengan paksa. Walau sempat melawan, Iris yang kalah tenaga hanya bisa menangis menahan bahwa serabi seharga 10 miliarnya telah direnggut orang. Ayoko! Ako doon, Celia, sa'yo. Iris merasa hancur berkeping-keping mengalami kenyataan pahit ini, tapi ia tak bisa menceritakan kepada orang tuanya mengingat uang yang diberikan Haikin sudah terpakai. Hingga tibalah di mana hari pernikahan mereka, di mana seluruh keluarganya senang akan pernikahannya, tapi berbanding terbalik dengan Iris yang khawatir akan kenyataan yang terungkap. May we have one heart and one soul, and in sorrow, better or for worse. Dan tibalah ketika Haikin akan membelah dinding serabi milik Iris, Haikin pun sadar kalau ini bukanlah rasa apem pertama. Merasa kecewa dan marah karena telah dibohongi oleh Iris, dan Iris yang masih daun muda hanya bisa takut akan apa yang didapatinya nanti, dan memilih untuk tidur di lantai rumah karena rasa bersalahnya. Hindi ka doon, Celia. Dan pagi harinya, walaupun dengan kekecewaan yang mendalam, Haikin tetap mengajak Iris sarapan dan mengatakan kalau Iris masih harus tinggal di rumah itu karena walaupun sudah melenceng dari perjanjian, tapi Iris telah dibeli oleh Haikin. Kakain na. Uuwi na ako. Hindi ka na pwede umuwi. Kasama yung sa binayaran ko. Hari-hari berlalu di mana kondisi Iris makin tertekan karena perlakuan dingin dari Haikin yang tak menganggap ia sebagai istrinya, melainkan hanya dijadikan mainan ranjang yang habis dipakai ditinggal pergi begitu saja. Sampai di mana Iris mencoba kabur dari rumah itu, tapi sialnya Iris malah ketahuan dan dikurung Haikin di sebuah kamar. Di sisi lain, keluarga Iris di kampung yang menjadi kaya secara mendadak hanya bersenang-senang menghabiskan uang mereka tanpa tahu kondisi Iris yang sebenarnya. Hingga saat di mana mereka ke rumah Haikin untuk menjenguk Iris,
Dengan penuh kewaspadaan, Haikin lalu membius Iris agar keluarganya tak curiga dan pulang tanpa pertanyaan. Alam ba ni Akin na pupuntahan natin siya? Matulog. Uy, mukhang pagod yung anak mo eh. Dan secara diam-diam, ternyata Jimbo mengikuti keluarga Iris sedari siang. Bak seorang pahlawan, Jimbo mencoba menyelamatkan Iris, tapi konyolnya bukannya langsung kabur. Jimbo yang sudah kangen dengan apem lempit milik Iris malah nekat menganu Iris saat itu juga. Dan benar saja, Aikin yang mengetahui hal itu tak tinggal diam. Dengan bermodal pistol air andalannya, ia pun langsung mengirim Jimbo untuk segera menemui malaikat maut. Sementara Iris yang berhasil kabur bergegas pulang ke rumah orang tuanya. Tentu saja Haikin tak membiarkannya begitu saja. Dengan senjata yang masih di tangannya, ia mendatangi rumah Iris dan tanpa basa-basi langsung memaksa Iris untuk ikut pergi bersamanya. Sementara itu, Benny yang tak terima kalau anaknya diperlakukan kasar mengambil senjata Haikin yang dijatuhkannya. Lalu dengan sekali tembakan, ia berhasil membuat Haikin COD dengan malaikat maut. Karena kematian Haikin, secara otomatis semua harta milik Haikin akhirnya jatuh ke tangan Iris. Dan seketika keluarganya menjadi orang kaya beneran kali ini. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring.